Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membagikan sedikit tentang layer 4 TCP/IP, yaitu application layer. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama Den Inti Amri, kedua saya Seta Priawan, dan yang ketiga Muhammad Ilham Satya Pradana. Yang pertama, apa itu application layer? Application layer merupakan lapisan terakhir dalam arsitektur TCP/IP yang berfungsi mendefinisikan aplikasi-aplikasi yang dijalankan pada jaringan. Application layer dari TCP/IP model menangani protokol tingkat tinggi seperti Telnet, FTP, SMTP, dan DNS. Lalu yang kedua apa fungsinya? Fungsi utama dari application layer ada 3. Yang pertama, memformat data, penyajian data, dan juga transportasi data. Data akan diformat berdasarkan pada arsitektur komputer yang digunakan, lalu pada penyajian data, application layer memastikan bahwa data sampai ke pengguna akhir dalam format yang sudah ditentukan. Pada transportasi data, application layer memanfaatkan RPC yang memungkinkan klien untuk menjalankan suatu program tanpa terasa adanya eksekusi pada program tersebut. Lalu yang ketiga, apa saja contohnya? Baik, lanjut dengan saya Husaini Amri. Contohnya apa? Lanjut ke slide nomor 8. Pengaplikasian layer 4. Yang pertama ada FTP, yang kedua DNS, yang ketiga ada RIP, dan keempat HTTP, kelima SNMP, keenam Telnet, dan ketujuh SMTP. DNS Domain Name System merupakan distribut database atau basis data tersebar yang berfungsi untuk mencari nama komputer seperti nama host atau nama domain di dalam jaringan komputer menggunakan protokol TCP/IP. DNS adalah sebuah layanan aplikasi yang sering digunakan di internet, contohnya web browser dan email yang dapat menerjemahkan sebuah nama domain ke alamat IP. Terdapat 3 komponen pengelola sistem DNS, yaitu yang pertama DNS Resolver, yaitu program klien DNS yang berjalan pada komputer user. Yang kedua, Recursive DNS Server, yaitu melakukan pencarian dengan DNS untuk menanggapi permintaan dari resolver dan untuk mengembalikan jawaban pada resolver. Yang ketiga, Authoritative DNS Server, yaitu memberi jawaban atas permintaan dari rekursor. RIP, Routing Information Protocol, adalah sebuah protokol routing dinamis yang digunakan dalam jaringan LAN (Local Area Network) dan WAN (Wide Area Network). Oleh karena itu, protokol ini diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol atau IGP. Cara kerja RIP. Yang pertama, host mendengar pada alamat broadcast jika ada update routing dari gateway. Yang kedua, host akan memeriksa terlebih dahulu routing table lokal jika menerima update routing. Yang ketiga, jika root belum ada, informasi segera dimasukkan ke routing table. Yang keempat, jika rute sudah ada, metrik yang terkecil akan diambil sebagai acuan. Yang kelima, rute melalui suatu gateway akan dihapus jika tidak ada update dari gateway tersebut dalam waktu tertentu. Yang keenam dan yang terakhir, khusus untuk gateway, RIP akan mengirim update routing pada alamat broadcast di setiap network yang terhubung. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian dilanjut oleh saya Muhammad Ilham Satya Pradana. SNMP, Simple Network Management Protocol. SNMP merupakan administrator service yang digunakan untuk mengirimkan pesan mengenai status network. SNMP merupakan sebuah protokol yang didesain untuk memberikan kemampuan kepada pemakai untuk mengelola jaringan komputernya dari jarak jauh atau remote. Pengelolaan ini dilaksanakan dengan cara melakukan polling dan setting variabel-variabel elemen jaringan yang dikelolanya. Lanjut. Telnet. Telnet adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mengakses komputer secara virtual dan menyediakan saluran komunikasi dua arah, kolaboratif, dan berbasis teks antara dua mesin. Lanjut. Cara kerja Telnet.
Telnet menyediakan pengguna dengan sistem komunikasi berorientasi teks interaktif dua arah yang memanfaatkan koneksi terminal virtual lebih dari 8 bit. Data pengguna diselingi in-band dengan informasi kontrol telnet melalui protokol kontrol transmisi atau TCP. Seringkali telnet digunakan pada terminal untuk menjalankan fungsi dari jarak jauh. Pengguna terhubung ke server dengan menggunakan protokol telnet yang berarti memasukkan telnet ke prompt perintah dengan mengikuti sintaks ini. Port nama host telnet pengguna kemudian menjalankan perintah di server dengan menggunakan perintah telnet tertentu ke dalam prompt telnet. Untuk mengakhiri sesi dan log off, pengguna mengakhiri perintah telnet dengan telnet. SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. SMTP adalah protokol yang pada umumnya digunakan sebagai media pengiriman email di internet. Dapat digunakan juga untuk mengirim data ke server email penerima melalui komputer pengirim email. Adanya protokol ini adalah karena desain untuk sistem email yang mengharuskan adanya server email yang dapat menampung data sementara, hingga email diambil alih oleh penerima yang mempunyai hak. SMTP menyediakan satu set kode untuk dapat menyederhanakan komunikasi pesan email antara server. Itulah presentasi dari kami, application layer 4 TCP IP. Ada salah kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.